di segmen musik, mengupas musik. Kali ini gue akan menyampaikan unek-unek gue tentang beberapa hal yang dapat menghancurkan, bukan menghancurkan ya, terlalu terlalu kasar kayak kalau menghancurkan, dapat jadi dimana musik Indonesia tuh sulit untuk maju karena musik itu kalau musisi menurut gue dia menciptakan karya yang nantinya mereka mereka ramu dengan nada-nada yang bagus, yang ya dia dapat menyampaikan pesan dari lirik yang dibuatnya, entah mungkin misalnya bercerita tentang suatu kesuraman, mungkin ada nadanya banyak yang minor, lebih lebih nada-nada dark gitulah. Kalau misalnya kegembiraan mungkin dia lebih banyak main di mayor gitu. Itu sebetulnya basic dari musik sih. Kemudian kalau menurut gua ada beberapa hal yang belakangan ini banyak terjadi, fenomena-fenomena banyak terjadi yang menurut gue pribadi itu sangat annoying, sangat mengganggu gue sebagai penikmat musik Indonesia. Oke, yang pertama adalah lirik yang terlalu memaksa. Lirik yang terlalu memaksa dalam arti dari tatanan kata, dari rima. Mungkin kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia kita diajar untuk membuat pantun, itu kan ada rima. Kalau belakangnya A berarti terus kalimat kalimat kedua belakangnya U, berarti kalimat ketiga belakangnya A dengan U, seperti itu gitu. Nah, ini kadang-kadang it's okay kalau misalnya tidak tidak mengikuti rima pun tidak apa-apa. Tetapi kadang-kadang suka dibikin lirik yang nggak jelas, esensi dari lagu itu apa nggak jelas gitu, dan itu sulit sulit untuk dinikmati kalau menurut gue ya. Jadi yang pertama adalah lirik yang terlalu memaksa. Kemudian yang kedua, ini banyak banget, yaitu aji mumpung. Aji mumpung pada saat seseorang memperoleh popularitas dari bidangnya yang non musik ya, di luar musik. Misalnya artis sinetron kah, bahkan youtuber kah, atau mungkin ada juga politikus. Nah, karena dia merasa sudah populer, karena dia sudah merasa menjadi seorang selebriti, sah-sah aja mereka bikin bikin lagu, minta dibuatkan lagu oleh musisi, terus kemudian merekamnya dan kemudian diupload gitu. Uh, tetapi sayangnya kalau misalnya suara dari orang ini cukup enak untuk didengar, itu nggak masalah. Buat gue pribadi nggak masalah. Oh, enak ternyata suaranya. Tetapi kalau misalnya musikalitasnya kurang oke, mendingan mendingan jangan buang-buang duit deh. Mendingan lu fokus sama sama hal yang mungkin bikin lo jadi selebritis, bikin lo jadi terkenal gitu ya. Kalau lo artis, kalau lo menekuni dunia sinetron, ya udah terusin dunia sinetron. Kalau lo misalnya seorang politikus, ya udah politikus. Janganlah lo ikut-ikutan ikut nyanyi, bikin album segala macam gitu. Kalau memang itu bukan bidang lo, please, maksudnya bijaksanalah dalam bertindak. Terus yang agak gue sayangkan ya itu sih, kalau misal contoh deh, gue kasih contoh, nggak ada tuh Tom Hanks uh, bikin lagu atau nyanyi gitu terus ngeluarin album, atau Steven Seagal bikin lagu. Ya udah, mereka fokus sama sama bidangnya masing-masing gitu. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah musisi yang menjiplak lagu. Banyaklah beberapa lagu yang lagu Indonesia ya, yang gue bahas di sini lagu Indonesia yang benar-benar plak, menjiplak lagu dari luar, terutama di lagu-lagu US atau Eropa lah. Gua nggak nyebutin contohnya di sini, banyak.
menjiplak itu dalam arti bukan, ada beberapa hal yang menjiplak. Yang pertama adalah benar-benar menjiplak nada-nadanya. Terus yang kedua adalah menjiplak dari kunci-kuncinya. Misalnya dari C terus ke D minor ke A minor. Itu kalau kita blend, misal kita menyanyikan lagu yang lagu milik orang, itu sama persis. Ada ada lagu yang seperti itu gitu loh. Dan itu uh, mungkin lagunya enak, tapi sangat disayangkan kalau lagu itu menjiplak nada, dan bahkan hanya bagian refrainnya pun itu sangat sangat enggak buat gue. Dan itu banyak kok dibahas di YouTube, bahkan mereka lebih ekstrim ngebahas, uh, lebih spesifik menyebutkan judul lagunya dengan judul lagu ini kok sama ya gitu. Dan itu biasanya nanti uh, akan ada klarifikasi dari musisi yang bersangkutan, biasanya seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, menggunakan musik sebagai media sensasi ya, untuk sebagai alat sensasional aja, yang notabene yang mereka bukan pemusik, mereka tidak memiliki musikalitas yang bagus, bisa dibilang musikalitasnya parah deh, nyanyi aja aduh, dengan segala bantuan synthesizer segala macam, akhirnya sampai suaranya itu, untuk maaf nih, untuk do re mi fa sol la si do itu aja, itu mereka belum tentu bisa gitu. Come on, janganlah gunakan musik sebagai media sensasi. Kalau lu memang ingin mencari popularitas, cobalah dengan mencari popularitas dengan cara-cara atau dengan kemampuan yang atau bakat yang lo miliki. Oke, itu yang keempat. Nah, ini yang kelima. Yang kelima adalah gimmick. Gimmick promosi yang berlebihan. Kadang-kadang gue ngeliat kecenderungan musik Indonesia belakangan ini untuk menaikkan rating, untuk menaikkan penjualan, mungkin penjualan lagu ya, entah sekarang distribusi lagu kayak gimana gue nggak tahu deh, apakah hanya berdasarkan viewer atau berdasarkan orang download, itu gue kurang paham. Jadi untuk mempromosikan lagu itu memakai gimmick yang penuh drama segala macam sampai di setting, aduh, yang menurut gue nggak banget deh. Gue sangat-sangat merindukan hal yang dulu, bahwa itu musik bisa lagu bisa laku kalau orang yang mendengarkan itu merasa senang, merasa suka dengan suara, dengan lirik dari lagu itu, bukan dipromosikan dengan bekerja sama dengan pihak tertentu. Ini entah nih siapa yang mau disalahkan, apakah dari manajemennya mengatur supaya besok lu gini ya, biar gini biar lagu lu tuh nanti ke blow up, lagu lu gini. Menurut gue itu cara-cara yang mungkin efektif sekarang, tapi itu tidak long last, dan orang akan bukan mengenang lagu lu nantinya di depan. Orang bukan mengenang lagu lu, tapi akan lebih mengenang ketololan dalam promosi lagu itu. Lagunya nggak penting, tapi gimmicknya itu yang akan diingat. Oke. Kemudian yang ke-6, ini gimana ya yang ke-6 nih, gimmick. Selain gimmick, ada juga sekarang ini di genre, terutama di genre lagu dangdut, mungkin ya lagu dangdut. Gue suka lagu-lagu dangdut yang mungkin 80-an, 90-an. Bener-bener mereka adalah penyanyi yang berkualitas dengan cengkok dangdutnya yang oke, dengan suara mendayu-dayunya yang oke, dengan lirik, apalagi balik lagi dengan lirik yang ya mungkin bagi beberapa kalangan lirik itu dalam artinya gitu loh. Contoh Bang Haji Roma Irama, liriknya itu abadi karena mereka menceritakan tentang soneta, itu menceritakan tentang
hal-hal yang terjadi yang pada saat itu yang sering terjadi kayak Mira Santika gitu kan, itu sampai sekarang pun juga orang orang tahu. Tapi sekarang kecenderungan dangdut itu adalah nggak cuma dangdut juga sih, ada beberapa genre musik. Jadi mereka menggunakan tubuhnya, bagian tubuhnya itu untuk menjual musik mereka. Apalah, ada apa, goyang toket lah, goyang apalah gitu. Tapi secara musikalitas, sorry to say, jauh dari pedangdut-pedangdut yang sudah ada sebelumnya. Dan mudah-mudahan itu di dangdut. Kemudian mungkin di elektro di musik-musik apa, genre house music segala macam. Kalau kalian perhatiin sekarang ya sama, tetap apa sih bagian tubuh yang dijual dari perempuan ya, dari perempuan ya. Mereka kadang-kadang hanya sambil nge-DJ, dia apa namanya, hanya memakai bra saja dengan celana pendek, dan mereka dengan sengaja untuk mengekspos bagian itu gitu. Menurut gue itu bisa merusak. Gue kalau ngomong moral kayaknya terlalu naif lah. Gue ngomong bahwa itu bisa ngerusak musik Indonesia secara umum. Oke, gue rasa hal itu aja yang mungkin menurut gue bisa ngerusak musik Indonesia. Mungkin kalau ada hal lain bisa ditambahkan di kolom komentar. Dengan senang hati gue nerima kritik dan saran dari kalian. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan musik selanjutnya. Salam pasukan bacol. Bye bye.